Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ririn Nadia Saputri, NPM 2401011068. Di sini saya mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran. Dan di pembahasan kali ini saya akan membahas terkait hukum mim mati, hukum alif lam ta'rif, dan qalqalah. Teman-teman, apakah sudah ada yang tahu atau belum terkait hukum mim mati, hukum alif lam ta'rif, dan qalqalah? Jika teman-teman ada yang belum paham tentang materi di atas, marilah teman-teman kita simak bersama-sama dan belajar apa itu hukum mim mati, hukum alif lam ta'rif, dan qalqalah. Pembahasan yang pertama yaitu hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ifa syafawi, lalu yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, lalu yang ketiga yaitu izhar syafawi. Di sini apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu ifa syafawi? Pengertian ifa syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, lalu pengucapan mim disamarkan atau menutupi suara bacaan dan disertai dengan gunnah atau dengung. Lalu contoh bacaan dari ifa syafawi yang pertama yaitu tarmihim bihijaratin, dan yang kedua yuhasibukum bihi. Mengapa ayat di atas dapat dikategorikan sebagai ifa syafawi? Karena huruf mim disamarkan ke huruf ba, jadi yang lebih terlihat adalah huruf ba daripada huruf mim sukun. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu idgham mislain atau idgham mimi. Pengertiannya yaitu apabila huruf mim sukun bertemu dengan mim harokat, maka bacaannya yaitu mim sukun dileburkan atau dimasukkan ke dalam mim berharokat dan disertai dengan gunnah. Adapun contoh bacaan dari idgham mislain atau idgham mimi, yang pertama yaitu malakum min ilahin, yang kedua annakum mukhrajun. Penjelasannya yaitu mim sukun dimasukkan atau digabungkan ke mim harokat, jadi seolah-olah membacanya yaitu digabung atau dijadikan satu. Pembahasan yang ketiga yaitu izhar syafawi. Pengertian izhar syafawi adalah apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya yaitu huruf mim harus dibaca jelas tanpa gunnah. Adapun contoh bacaan izhar syafawi, yang pertama wa antum la tudlamun, dan yang kedua falahum ajruhum. Lalu, mengapa kalimat di atas bisa dikategorikan ke dalam hukum izhar syafawi? Karena mim mati dengan huruf selanjutnya sama-sama jelas, tidak adanya gunnah. Lalu kita lanjut ke pembahasan tentang hukum alif lam ta'rif. Hukum alif lam ta'rif terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama alif lam qomariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu alif lam qomariyah? Alif lam qomariyah yaitu alif lam harus dibaca dengan jelas apabila bertemu dengan 14 huruf hijaiyah berikut, yaitu hamzah, ba, ja, ha, kha, ain, gha, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Adapun contoh bacaan dari alif lam qomariyah yaitu dzalikal kitabu humul muflihun lakumul ard. Ayat-ayat di atas bisa dikategorikan sebagai
huruf alif lam komariah karena huruf sebelum alif lam dan huruf setelah alif lam sama-sama dibaca jelas. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu alif lam samsiah. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu alif lam samsiah? Mari kita bahas bersama. Alif lam samsiah yaitu alif lam harus dibaca idgham, yaitu dimasukkan ke huruf setelahnya apabila bertemu dengan 14 huruf hijaiyah berikut, yaitu ta, tha, zal, za, ro, za, sin, shin, sod, bo, po, do, lam, nun. Adapun contoh bacaan alif lam samsiah yaitu minas samaroti wa quduhan nasu fa azallahuma syaitanu. Huruf alif lam samsiah tidak terdengar lalu dilanjutkan ke huruf setelahnya karena dibaca idgham. Lalu lanjut ke pembahasan poin terakhir yaitu tentang qalqalah. Qalqalah adalah bacaan pada huruf hijaiyah dengan bunyi memantul. Huruf qalqalah ada 5 yaitu qa, po, ba, jim, dal. Qalqalah terbagi menjadi 2 jenis yaitu qalqalah sugro dan yang kedua yaitu qalqalah kubro. Mari kita mulai dari qalqalah sugro atau kecil. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang berharokat sukun. Dibaca dengan memantulkan suara, namun pantulannya kecil atau tidak terlalu kuat. Adapun contoh bacaan qalqalah sugro yaitu lam yalid. Ayat Al-Quran di atas berada di tengah ayat, maka dari itu cara membaca qalqalahnya kecil atau tidak terlalu kuat. Lalu adapun qalqalah kubro atau besar. Qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang berharokat sukun dan dimatikan karena waqaf atau berhenti dan pantulannya lebih jelas atau kuat. Lalu contoh bacaan dari qalqalah kubro yaitu walam yulad. Ayat Al-Quran di atas berada di akhir ayat atau berhenti, maka membacanya lebih jelas dan kuat. Tetapi jika ayat diteruskan, maka tidak boleh diqalqalah. Baik teman-teman sekalian, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Saya mohon kritik dan saran untuk saya, karena dengan hal tersebut dapat membantu saya memperbaiki kesalahan dalam menyampaikan pembahasan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.